Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang kondisi geografis negara ASEAN. Nah, di pojok kanan atas terdapat lambang ASEAN, di mana lambang tersebut memiliki arti dan makna. Warna merah mewakili keberanian, biru memiliki arti perdamaian, kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan, dan putih melambangkan kesucian. Selain itu, lambang ASEAN juga memiliki 3 bentuk. Bentuk lingkaran memiliki arti persatuan antar anggota ASEAN, bentuk padi yang berwarna kuning memiliki arti rasa persahabatan dan solidaritas, dan terakhir, tulisan ASEAN merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Nah, ada 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Kondisi geografi negara-negara di ASEAN. Kawasan ASEAN secara astronomis terletak pada 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dengan luas sekitar 4.494.810,3 km persegi. Sementara berdasarkan letak geografis, sebelah utara berbatasan dengan negara Tiongkok, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, dan sebelah barat berbatasan dengan India dan Bangladesh. Secara geografis, wilayah alam negara-negara ASEAN dapat dibagi menjadi 2, yaitu subwilayah daratan dan subwilayah kepulauan. Negara-negara yang termasuk ke dalam subbenua atau subwilayah daratan adalah Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Sementara negara yang termasuk ke dalam subkepulauan adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina. Nah, lalu apa perbedaannya antara negara subbenua dengan negara subkepulauan? Untuk subwilayah benua dicirikan oleh banyaknya lembah yang terbentuk dari endapan aluvial, sementara subwilayah kepulauan dicirikan oleh adanya lingkungan laut dan pulau-pulau. Letak dan luas negara-negara ASEAN. Nah, dari 10 negara-negara ASEAN yang memiliki wilayah terluas adalah Indonesia, yaitu 1.922.570 km persegi. Sedangkan wilayah terkecil ialah Singapura, yaitu 619 km persegi. Nah, jika diurutkan dari wilayah terluas hingga terkecil, yaitu yang pertama adalah Indonesia, kedua Myanmar, 3 Thailand, 4 Vietnam, 5 Malaysia, 6 Filipina, 7 Laos, 8 Kamboja, 9 Brunei Darussalam, dan 10 adalah Singapura. Iklim negara-negara ASEAN. Iklim di negara-negara ASEAN rata-rata beriklim tropis karena dilalui oleh garis khatulistiwa. Bentang alam negara-negara ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Bentang alam Brunei terbagi menjadi 2, yaitu dataran rendah dan pantai berawa-rawa di bagian barat, serta daerah perbukitan di bagian timur. Puncak tertingginya adalah Bukit Pagon dan sungai terpanjangnya adalah Sungai Belait. Yang kedua adalah Filipina. Sebagian wilayah Filipina merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkumpasifik yang membagi Filipina menjadi daratan pantai barat dan timur yang sempit. Gunung Apo merupakan gunung api tertinggi di Filipina yang tingginya mencapai 2.953 meter.
Tiga adalah Indonesia. Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire, yaitu jalur pegunungan vulkanik. Bentang alam Indonesia dilingkupi pegunungan aktif yang sering menimbulkan getaran penyebab gempa. Sejak tahun 1972 hingga 1991 tercatat 29 letusan gunung, umumnya di Pulau Jawa. Dua letusan gunung terbesar dalam sejarah modern terjadi di Indonesia adalah Gunung Tambora serta letusan Gunung Krakatau. Secara geologis, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau di sekitarnya. Dangkalan atau paparan di kawasan ini dikenal sebagai dangkalan atau paparan Sunda. Kedua, wilayah bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, NTT dan NTB, dan Bali. Ketiga, wilayah bagian timur meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Dangkalan atau paparan di kawasan ini dikenal sebagai dangkalan atau paparan sandar. Yang keempat adalah Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah. Di bagian timur terdapat dataran tinggi yang bergelombang. Di bagian barat daya terdapat pegunungan Kardamon. Di sebelah utara terdapat pegunungan Dangrek. Nah, pegunungan Kardamon terletak di bagian barat daya dan pegunungan Dangrek terletak di sebelah utara. Kelima ialah Laos. Sebagian besar wilayah Laos merupakan dataran tinggi. Dataran rendah umumnya hanya terdapat di bagian selatan dan barat daya. Pegunungan Cordillera Annam terletak di bagian utara, puncak tertingginya adalah Pau Bia, dan sungai terbesarnya adalah Sungai Mekong. Keenam ialah Malaysia. Secara bentang alam, Malaysia terbagi menjadi 2, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, yang termasuk ke dalam wilayah Malaysia Barat ialah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, dan Johor. Sedangkan yang termasuk ke dalam Malaysia Timur ialah Sabah dan Sarawak. Ketujuh ialah Myanmar. Bagian barat Myanmar terdapat pegunungan Arakan, tingginya mencapai 2.700 meter. Di bagian tengah terdapat dataran rendah yang merupakan bagian dari delta Irawati Sitang. Kedelapan ialah Singapura. Di bagian tengah Singapura terdapat perbukitan dengan puncak tertingginya adalah Bukit Timah, yaitu memiliki tinggi 177 meter. Kesembilan adalah Thailand. Daerah pegunungan Thailand terdapat di daerah perbatasan dengan Myanmar. Puncak tertingginya adalah Gunung Doi Inthanon, yang tingginya mencapai 2.590 meter. Daerah pegunungan dan bukit juga terdapat di daerah sebelah tenggara. Daerah dataran rendah terdapat di sebelah selatan pegunungan utara. Nah, ini Gunung Doi Inthanon yang memiliki tinggi 2.595 meter. Ke-10 ialah Vietnam. Sebelah barat laut Vietnam terdapat dataran tinggi Yunnan di mana terletak puncak tertinggi Phan Xipang. Tingginya mencapai 3.143 meter. Sebelah utara terletak delta Sungai Merah.
Terdapat dataran tinggi Annam dan delta Sungai Mekong. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat.